Halo semuanya, selamat datang di Nomad, tempat nonton film paling hemat, paling santai, dan paling kece. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas alur cerita film LOTR Ring of Power episode 5. Ya, pada episode kali ini akan ada banyak sekali scan-scan yang akan bikin kita tambah penasaran pada alur cerita dari serial LOTR ini. Salah satunya adalah menebak siapa sebenarnya kakek meteor yang jatuh dari langit serta teka-teki siapa titisan Sauron sebenarnya. Film dimulai dengan scan perbincangan antara Nori dengan kakek meteor yang sampai episode ini masih belum diketahui namanya. Di sini Nori menjelaskan kepada kakek apa itu migrasi dan kemana nantinya Harfoot akan mulai migrasi. Nori bilang pada kakek, Harfoot akan berpindah berdasarkan musim yang akan dilalui. Contohnya, Harfoot akan berpindah dari Old Forest pada musim dingin, Lembah Morphet pada musim panas, dan akan berpindah ke Grove saat daun mulai kemerahan. Di sana Nori mengatakan bahwa perjalanan tersebut sangatlah beresiko dan berbahaya, karena dalam perjalanannya sangatlah mungkin mereka bertemu dengan giant, serigala, bahkan troll yang dapat membunuh mereka. Persiapan kelompok Harfoot menuju Grove pun dimulai. Mereka semua terlihat mempersiapkan gerobak-gerobak yang akan dibawa ke tempat berlindung selanjutnya. Di sini terlihat kalau semua sangat bersemangat dan terlihat sangat bahagia ketika memulai perjalanannya. Scan pun berpindah pada lokasi di mana kakek meteor jatuh. Di sana terlihat beberapa anggota misterius dengan jubah putih yang mengamati dengan detail lubang tempat jatuhnya kakek meteor. Salah satu anggota dari jubah tersebut memiliki warna mata yang biru bercahaya dengan kulit putih pucat. Belum tahu nih apa yang akan dicari oleh kelompok tersebut, tapi sepertinya si kakek adalah salah satu karakter penting dalam serial ini. Di tempat lain, Adar yang menjadi ketua dari Orc dibeli informasi oleh anak buahnya kalau terowongan yang dibuat sudah selesai. Di sini terlihat kalau Adar sepertinya bukan Orc biasa, karena ketika Adar terpapar matahari, kulitnya tidak terbakar seperti Orc-Orc lainnya. Seluruh manusia yang berada di selatan berkumpul di sebuah menara yang dibangun elf untuk menentukan jalan yang akan diambil. Setiap individu pun dibebaskan untuk memilih ingin tetap bertahan di menara atau lawan orc atau menjadi bagian dari perbudakan orc. Sebagian kelompok pun akhirnya terpecah belah karena ada yang memilih untuk bergabung dengan orc dan sebagiannya lagi memilih untuk bertahan di menara dan melawan orc. Di seberang lautan, ratu yang memimpin kerajaan Numenor bertekad untuk segera datang ke selatan untuk membantu pelawan para orc. Seluruh pasukan pun disiapkan dan logistik pun dinaikkan dalam 5 buah kapal besar yang sangat cantik. Isildur yang menjadi pemeran penting dalam film LOTR di masa mendatang juga mengajukan diri untuk menjadi salah satu pasukan yang akan berangkat ke selatan melawan orc. Ketika di pelabuhan, Isildur berusaha menemui ayahnya dan bertanya, "Kenapa aku tidak dipilih untuk menjadi pasukan garis depan?" Namun ayahnya bilang bahwa sudah banyak sukarelawan yang mendaftar dan hampir separuh kota ingin ditempatkan di kapal tersebut. Isildur pun masih tetap ngotot dan meminta ayahnya untuk menempatkan dia di garis terdepan pasukan untuk melawan orc. Tapi karena si bocah ini masih belum memiliki pengalaman apapun, ayahnya pun menolak permintaannya. Scan berlanjut pada Halbrand yang dipanggil sang ratu ke istana untuk memberikan informasi seputar orc yang berada di selatan nantinya. Di sana dia memprediksi kemana pergerakan orc selanjutnya. Memang bukan kaleng-kaleng. Pria magang tersebut dengan sangat lancar menjelaskan semua hal yang dia tahu di selatan nantinya. Pihak istana pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Halbrand dan langsung mempersiapkan perbekalan dan logistik menuju selatan. Kembali pada perjalanan para Harfoot, di sini terlihat kalau mereka sudah mulai memasuki hutan yang sangat berbahaya. Semua tim sangat waspada dan saling mengawasi. Benar saja, karena ternyata mereka menemukan jejak kaki serigala yang terlihat baru saja melewati jalan yang dilalui. Ketika salah satu anggota Harfoot mencari makanan untuk dibawa ke perjalanan, tiba-tiba 3 ekor serigala menyerang Nori dan teman-temannya. Untungnya, kakek meteor datang membantu dan melawan 3 ekor serigala tersebut dengan kekuatan magisnya yang bikin 3 serigala tersebut lari ketakutan. Di sisi lain, Galadriel yang masih di kota Numenor melihat beberapa prajurit yang sedang berlatih. Di sana dia gregetan melihat cara bertarung para pasukan yang masih kelihatan cupu. Bokap dari Isildur pun akhirnya mengadakan sayembara untuk melawan Galadriel. Dia berkata, siapapun yang berhasil menggoreskan darah atau melukai Galadriel, orang tersebut akan diangkat menjadi letnan pasukan. Ternyata pasukan tersebut memang beneran cupu guys, karena walaupun si Galadriel sudah dikeroyok sama 5 orang,
tetap aja nggak ada satupun yang bisa melukai Galadriel. Tapi emang dasarnya hoki, si Keriting yang kayaknya nggak sengaja ngoresin pedangnya ke lengan baju Galadriel dijadikan letnan pasukan. Raja dari Numenor atau ayah dari Putri Numenor akhirnya terbangun dari sakitnya. Dia panik dan langsung bilang kalau kerajaan ada dalam bahaya. Namun sang putri menenangkan sang ayah dengan bilang bahwa itu sudah berlalu. Di sana putri juga menjelaskan bahwa mereka tuh sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan para elf dengan memutuskan untuk pergi ke Middle Earth melawan para orc yang sudah menguasai wilayah selatan. Si kakek tua bangka pun terlihat kaget, sekaligus takut dengan apa yang didengarnya. Awalnya Miriel mengira kalau ayahnya akan bangga dengan apa yang dilakukan, namun ternyata malah sebaliknya. Sang ayah malah terlihat ketakutan karena takut kehilangan anaknya. Dia berkata bahwa apa yang ada di Middle-earth hanyalah kegelapan dan makhluk-makhluk mengerikan yang sangat berbahaya. Nori berlari menuju kakek meteor dan menyampaikan omongan-omongan teman-teman yang membanggakannya. Di pinggir kolam, si kakek terlihat membenamkan tangannya yang terlihat cedera pasca melawan para serigala orc. Nori panik melihat tangan si kakek yang mulai membeku dan mencoba menolong si kakek meteor. Namun sayangnya niat baik Nori malah menjadi malapetaka untuknya, karena tangan si Nori malah ikut membeku setelah menyentuh tangan si kakek. Nori pun akhirnya terpental setelah si kakek yang terlihat tidak sadar membacakan mantra kuat yang melempar area di sekitarnya. Setelah kejadian tersebut, tangan si kakek meteor pun terlihat langsung pulih. Pada malam hari di wilayah Numenor, di mana para pasukan yang akan berangkat ke selatan sedang berpesta. Terjadi kejadian yang sangat mengagetkan karena salah satu kapal yang akan berangkat ke selatan tersebut meledak. Kejadian tersebut diawali oleh pertemuan Isildur dengan salah satu orang yang memang berencana meledakkan kapal tersebut. Untungnya Isildur pun berhasil selamat dari ledakan tersebut. Masuk pada scan lain di Numenor, Ratu dan Galadriel mengadakan pertemuan yang membahas apakah perjalanan harus tetap dilakukan atau menunggu bantuan lain. Namun Galadriel bersikeras agar perjalanan tetap dilakukan dengan dalil kalau perjalanan ditunda musuh akan semakin kuat. Para manusia yang memilih untuk tunduk pada orc akhirnya bertemu dengan Adar, sang ayah daripada orc. Di sana salah satu perwakilan dan provokator berbicara pada Adar. Aku berjanji untuk melayani kalian dan memohon untuk mengambil tempat kami yang layak di sisi kalian. Tapi kocaknya si provokator ini malah nyebut Adar sebagai Sauron, yang mana itu malah bikin kesal si Adar yang langsung kasih chokeslam ala-ala Ken di Smackdown. Theo yang menyimpan gagang dari pedang Sauron akhirnya memberitahu rahasianya kepada Arondir. Di sana mereka mencoba mencari tahu apa sebenarnya benda yang disimpan Theo selama ini. Menurut Arondir, pusaka itu adalah kunci dari sesuatu yang berhubungan kuat dengan Sauron dan menjadi penyebab kenapa orc mengejar pusaka tersebut. Pasukan orc pun akhirnya memulai penyerangan mereka ke Menara Osirit di malam hari. Bersamaan dengan itu, pasukan yang sudah dibentuk di Numenor akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Middle Earth untuk melawan para orc. Dengan wajah yang bahagia, Galadriel akhirnya bisa mendapatkan dukungan dari manusia untuk mencapai dendam-dendam pribadinya. Episode ini pun berakhir dengan meninggalkan rasa penasaran bagaimana kelanjutan di episode ke-6. Ya, karena nantinya beberapa ras akan mulai bertemu di Middle Earth yang sangat mungkin terjadi pertumpahan darah. Belum lagi mulai terungkapnya identitas siapa kakek meteor dan mungkin saja akan ada plot twist di episode selanjutnya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan episode 6 nantinya, tetap nantikan ya kelanjutannya di Nomad Nonton Hemat. Saya dari Nomad Nonton Hemat, pamit.